Pemirsa, dalam pertemuan antara Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir bersama dengan jajarannya dan Exco dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada pengurus PSSI yang baru, khususnya terkait dengan transformasi dan peningkatan citra sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir bersama jajarannya dan Exco bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Senin siang kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan kepada pengurus PSSI yang baru, khususnya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Usai menjalani pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pertemuan ini digelar untuk meminta dukungan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan sepak bola Indonesia, seperti dalam hal pembangunan infrastruktur dan perizinan kompetisi sepak bola nasional. Selain itu, dalam keterangan persnya, Erick menampik isu yang beredar terkait isu intervensi pemerintah terhadap PSSI karena adanya 2 menteri yang masih menjabat di struktur kepengurusan PSSI. Menurutnya, terpilihnya kepengurusan yang baru telah sesuai dengan prosedur pemilihan. Tentu hal ini kami semua dari PSSI sangat mendukung hal ini. Karena kita yakini perbaikan sepak bola ini tidak mungkin kalau kita tidak bisa bahu-membahu, tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola untuk memastikan daripada transformasi ini. Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, Zainuddin Amali mengungkapkan dirinya telah mengantongi izin Presiden untuk fokus mengurus sepak bola Indonesia. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Sudah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya. Sementara itu, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan semua menteri yang mencalonkan diri di organisasi di luar pemerintah seperti di PSSI sudah diizinkan Presiden Jokowi. Hal yang sama juga terjadi saat Amali dan Menteri BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai pimpinan PSSI. Dirinya menambahkan pergantian Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI tinggal menunggu waktu. Nah, kalau Pak Zainuddin Amali sudah menyampaikan itu, maka ya tafsirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali. Jadi tinggal ditunggu aja ya. Penggantiannya bagaimana Pak nanti? Ya tinggal tunggu aja. Tapi sudah ada surat yang masuk Pak terkait pengunduran diri Pak Amali Pak? Itu pasti pembicaraan secara langsung antara Pak Zainuddin Amali dengan Bapak Presiden. Ya. Sejumlah pekerjaan rumah menanti kepengurusan PSSI yang baru, mulai dari menyiapkan training ground untuk timnas, kelanjutan Liga 2 dan 3, dan persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang. Tim Liputan, MJN. Ditetapkannya pengurus baru PSSI yang diketuai Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum yang diisi oleh Zainuddin Amali dan Ratu Tisha menuai tanggapan daripada pengamat sepak bola. Berbagai harapan ditujukan kepada para pengurus agar bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan menjaga marwah PSSI dari tangan-tangan kotor yang menciderai sepak bola Indonesia. Nah, kalau saya lihat, saya setuju ya apa yang dikatakan oleh Erick Thohir ini, di mana dia akan bersih-bersih, kemudian prestasi. Bersih-bersih ini dalam arti, ya kita tahu bersama bahwa Indonesia ini selalu kan sulit untuk bisa memisahkan dengan adanya match fixing ini atau pengaturan skor. Itu menjadi concern bagi Erick Thohir dan kemarin kan sudah bicara di depan press conference dengan pihak Kapolri, ada juga Pak Menpora, ya, sekaligus Wakil Ketua 1 PSSI, Pak Zainuddin Amali, untuk memberantas match fixing ini yang menjadi benalu di dalam tubuh sepak bola kita, karena ada pengaturan skor. Mungkin Erick Thohir ini berpikir ke situ, bagaimana untuk bisa
memberantas ini sehingga tata kelola sepak bola akan jauh lebih bagus. Dan dia sudah mengatakan bahwa yang akan dipikirkan juga membenahi kompetisi kita. Baik dari level 2, Liga 2, Liga 3, dan Liga 1. Kualitas wasit untuk lebih baik lagi ke depan. Itu salah satu yang dia bicarakan. Jadi memang menarik, kita akan tunggu apakah ini jangan hanya sekedar ngomong, tetapi harus dibuktikan. Dan saya yakin bahwa Erik sudah melangkah ke situ, sudah mulai berbicara ke depan bagaimana untuk sepak bola kita akan lebih bagus. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan rumah PSSI, saya pikir nggak usah muluk-muluk, yang realistis aja. Di periode pertama 2023-2027 ini, saya pikir fokus atau prioritas pada organisasi, tata kelola, governance. Kenapa? Karena publik menginginkan organisasi PSSI yang bersih, dari tangan-tangan kotor, dari perilaku-perilaku yang mengotori nilai-nilai sepak bola, kan, mencederai sportivitas. Jadi fokus PSSI adalah mengembalikan marwah PSSI, mengembalikan kepercayaan publik pada PSSI, yang artinya harus bersih-bersih. Kenapa? Karena bukan rahasia umum, di PSSI saat ini, di gerbong Exco saat ini, masih ada orang-orang yang diduga dicurigai masih punya track record negatif dalam sepak bola. Jadi tantangannya besar, terutama dalam tata kelola organisasi, dalam bersih-bersih organisasi, yaitu menghilangkan atau menepikan orang-orang yang selama ini punya track record negatif di sepak bola, dan itu sudah jadi rahasia umum siapa saja, dan kini masih bercokol, baik itu di Exco maupun juga yang sedang mengincar posisi profesional lainnya di PSSI. PR bagi pengurus PSSI periode 2003-2007 pimpinan Pak Erick Thohir tidak sedikit, tapi bagi saya yang pertama adalah betapa pentingnya mereka menyamakan persepsi seperti apa posisi dan peranan sepak bola dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dilihat oleh seluruh stakeholders, mulai dari pengurus PSSI, pengurus klub, pemain, pelatih, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua bagian-bagian yang terkait termasuk pengamanan itu harus melihat sepak bola dalam posisi yang sama, sehingga membuat blueprint mau jangka tengah, jangka panjang itu sama tujuannya dan gampang untuk menurunkannya. Dan 3 hal yang saya katakan penting bagi kepengurusan Pak Erick Thohir dalam periode 2003-2007 ini adalah soal komitmen seluruh pengurus. Kita tidak meragukan komitmen Pak Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali, Bu Ratu Tisa, dan pengurus Exco lainnya. Tapi kalau komitmen itu tidak diikuti oleh konsistensi, bagaimana komitmen itu yang diucapkan diikuti oleh konsistensi, ucapan itu adalah yang mereka lakukan dalam kepengurusan PSSI dan menyelesaikan tugasnya, sulit bagi kita untuk berharap ada perubahan nyata sepak bola bersih dan berprestasi yang diusung oleh Pak Erick Thohir.